Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Hari ini kita mau buka-bukaan masalah cara pengecekan Toyota Avanza yang sudah dual VVT-i. Jadi kali ini kita akan membahas gimana caranya kalau kita teman-teman semua mau beli mobil Toyota Avanza yang dual VVT-i, dan apa aja yang perlu dilakukan pengecekan, terus mana aja yang perlu dilakukan lebih teliti lagi gitu loh. Maksudnya dalam artian kita tekankan daerah sini itu harus yang lebih kita telitiin segala macam ya. Jadi seperti itu. Dan ini kebetulan ada mobil teman kita yang kondisinya bagus banget masih. Ini 2015 tapi sudah yang modelnya sudah dual VVT-i ya. Jadi ini Veloz, Toyota Veloz 2015 akhir. Sudah Desember tapi pemakaiannya 2016-an gitulah ya. Nah, sekarang kita mau tunjukkan ke teman-teman semua apa aja yang harus dilakukan pengecekan ketika kita beli Avanza yang dual VVT-i. Tentunya yang pertama adalah pemeriksaan bodi. Bodi itu meliputi apa? Meliputi catnya. Catnya sudah dicat ulang atau belum. Nah, ini kita tinggal terima apa enggak. Kadang-kadang ada teman-teman juga yang nggak bisa terima ketika mobilnya sudah dicat ulang full, atau cuma disepet bumper aja kanan kiri, ya wajar lah, namanya juga mobil yang udah usianya di atas 5 tahun udah pasti ada sepetan-sepetan terutama bumper gitu ya, itu kita maklumi lah karena mobil dipakai ya. Nah, yang nggak bisa kita nggak bisa kita terima itu biasanya karena bekas eksiden yang nabrak depan, nabrak belakang atau nabrak samping gitu ya. Nah, itu yang tidak bisa kita terima biasanya. Tapi teman-teman semua kalau masalah bodi itu relatifnya ada yang nggak mau terima yang full cat, ada yang mau terima full cat asal tidak bekas nabrak, kemudian catnya kualitasnya bagus, kan itu yang perlu diperhatikan masalah bodi. Nah, tempat-tempat mana aja yang biasanya yang wajib dilakukan pengecekan? Kalau bumper cecetan wajar lah ya, kalau ini kebetulan masih belum cecetan ya. Sekarang kita mau tunjukin tempat-tempat mana aja yang biasanya di Avanza itu sering terjadi kerusakan di bodinya, ataupun ya kalau bekas tabrak udah pasti ya. Kalau bekas tabrak itu biasanya di engine hoodnya sini, ini rapi, kan ini rapi ya. Jadi kalau rapi seperti ini kondisinya bagus, belum pernah bongkaran, belum pernah accident gitu kan ya sininya. Nah, kalau ininya rapi ini juga harus dicek ini asli atau udah pernah gantian atau belum, karena ada beberapa juga yang bengkelnya pinter banget buatnya seperti ini, kayak seperti aslinya padahal itu nggak asli gitu loh, pernah bekas nabrak gitu kan. Kita harus perhatikan banget kayak baut-bautnya ini udah pernah bongkaran apa belum. Kalau udah pernah dibongkar kita pastikan ini model perbaikan apa gimana, itu harus lebih detail lagi kalau ini udah pernah bongkaran ya. Jadi kalau ini udah pernah bongkaran kita harus lebih detail lagi memeriksa kap mesin. Selain itu juga apronnya sini kita harus cek ya, karena apronnya Avanza yang dual VVT-i sini bisa dilepas nih. Jadi ini bisa diganti, murah ini plat ini kan dibaut sini, dibaut sini, dibaut sini, dibaut sini, itu udah tinggal ambil pasang lagi yang baru. Yang nggak bisa itu yang harus pakai las titik ya di sini. Nah, ini nih las titik di sini harus ada las titik. Las titiknya harus kayak pabrik loh, nggak boleh ada yang aneh-aneh gitu, ngelasnya nggak rata segala macam, titiknya nggak sesuai gitu ya. Nah, ini seperti ini, titiknya harus titikan pabrik kalau sini. Nah, gitu, itu yang pertama. Yang berikutnya lah, nggak pertama kedua saya repot nanti. Oke ya, ini sama juga seperti ini. Ini ada titik-titiknya di sini. Nah, ini kalau titiknya ngawur-ngawur, di sini lebih 2, di sininya lebih dari 2. Kadang-kadang kalau nggak pas tuh bengkel yang kurang bagus dia ngawur-ngawur titiknya ya. Walaupun karena las titik pabrik sama bukan tuh beda. Biasanya bulat ini contohnya gini nih. Kalau las titik pabrik itu bulat gini. Nih bulat seperti ini. Nah, bentuknya bulat seperti ini, Biasanya kalau nggak pabrik itu agak titiknya itu nggak tepat gitu ya, nggak pas gitu loh. Nah, setelah kita ngomongin bekas nabrak depan, termasuk dari kondensor AC sini ada melengkung-melengkung nggak, jadi di daerah sini itu ada yang melengkung-melengkung nggak, jadi baut-baut sini ini udah pernah dibongkarin apa belum, karena ini kan tahunnya termasuknya sebenarnya masih 5 tahunan lah. Kalau 5 tahunan itu kita nyari mobil yang kondisi bagus itu masih mungkin yang ada yang original tuh banyak gitu ya. Kayak lampunya ini dicek ulang lagi pernah bongkaran apa enggak, ada embun biasanya ya, airnya masuk gitu loh, jadi berair di dalamnya. Nah, itu curiga karena ketika dia berembun di dalamnya, banyak air yang masuk ke sini, berarti ada bocor di headlampnya. Ketika ada bocor berarti pernah dibongkar ataupun pernah accident kan, seperti itu ya. Kita harus gali lagi. Terus selain depan sini, kalau
baret-baret udah yang pasti wajar tuh. Depan sini ya ini ada baretnya kayak gini nih wajar. Namanya juga pemakaian gitu ya. Kalau bisa nyari yang enggak, tapi kalau pemakaian di 5 tahun ya wajar lah gitu. Pasti ada baret-baretnya di situ. Di kanan kirinya itu ada. Terus kita sambil ke samping, Mas. Nah, yang perlu diperhatikan lagi kalau bodi, nih sini. Biasanya ngenain trotoar, sini sering banget sini. Ininya itu ngenain trotoar. Kalau Veloz ada ini ya, apa namanya body kitnya. Kalau dia nggak Veloz atau Avanza G itu kan nggak ada body kitnya. Biasanya di sini dekok-dekok, terus dempulannya sini nggak rapi. Kalau udah dempul ya daerah sini gitu nggak rapi gitu. Tapi karena ini pakai body kit jadi nggak kelihatan. Nah itu. Terus berikutnya pintu. Pintu tuh sini, Mas, sini. Nah ini sealer lemnya dari pabrik itu harus rapi. Nah harus rapi seperti ini ya. Ini listnya harus rapi. Kesini juga sama, dilihatin sini. Nah, sini cek semua sini. Biasanya sini ada dempulan gitu. Wah, ini berarti pernah eksiden kecil-kecilan gitu ya. Kalau ada dempul, jadi tangannya diginiin kita. Nah, ini tipisnya kan kelihatan. Nah, tapi kalau ada dempulnya yang agak tebal kelihatan biasanya seperti itu. Ini sama ya, pintu sini juga ya. Pintu sini. Pintu sini juga kita periksain semuanya, begini, pisahin semuanya. Ini kalau ini nggak ada cacatan ya. Terus berikutnya lagi selain pintu sini nih yang sering nih. Ini sering banget kena yang namanya ya nggak tahu trotoar, nggak tahu pagar, di sini pasti sering banget sini. Saya nemuin Avanza itu rata-rata sini, seninya ya sininya ya kena. Nah, caranya gimana? Tinggal dilis pakai tangan gini. Biasanya kalau asli gini rapi, Mas. Tapi kalau enggak itu di sininya ada dempulan gitu kan. Ini diperhatikan sininya. Tapi kalau paling tidak gini loh, maksud saya kalaupun ada bekas dempulan tapi dikit, kita bisa terima, kita bisa maklumi, dan kita lihat catnya bagus ya tidak masalah. Nah yang jadi masalah adalah kita kan beli mobil harus tahu luar dan dalamnya mobil itu kan, minimal seperti itu. Kalau kita ini bekas dempulan saya tahu kok, jadi udah nerima gitu dari awal. Jangan sampai taunya penjualnya ngomongnya tanpa dempul, full cat original, tapi kalau kita cek gini dempulan gitu kan, itu banyak banget yang saya temuin seperti itu. Lanjut, kalau bumper ya biasa ini mengap-mengap biasanya gitu ya, karena sini bekas sana nabrak, sini nabrak, biasanya ini kan jepat gitu, sininya pecah, sini nggak rapi lagi, biasanya seperti itu. Yang penting itu tidak bekas nabrak parah. Terus sininya juga sama, belakangnya sini sealernya harus rapi, biasanya ada dempulan di sini biasanya ya, biasanya. Makanya yang penting kita cek, kita pengen tahu mobil itu kekurangannya apa kan, seperti itu sebelum dibeli. Terus ini diambil, cabutin sininya. Nah ini kelihatan ya titik-titiknya itu rapi gitu kalau pabrik gitu kan. Nah terus ada karat-karat enggak di sini? Kebetulan ini masih belum pernah nabrak, belum karatan, jadi mobilnya memang benar-benar bagus. Kita kembalikan dulu. Ini punya mobil rekan kita ini. Oke, terus berikutnya lagi, baut-baut sini, baut-baut sini juga sama. Ini juga dicek juga baut-baut sini. Nah itu ya, kalau bumper cetan wajar, yang penting tidak bekas nabrak atau eksiden yang berat gitu kan ya. Kita yang cukup tahu, oh mobilnya kekurangannya ini, umpamanya gitu kan. Ini, jadi kita kalkulasi nih dengan harga jualnya itu dengan mobil yang kekurangannya apa aja, kita compare gitu ya. Ini juga sama ya, pemeriksaannya sama, kanan sama kiri sama. Yang daerah sini itu sama, tapi ini masih jos mobil ini. Oke, setelah kita keliling-keliling bodi dan tidak menemukan kekurangan ataupun ada pun kekurangan, kita bisa terima. Kita lanjut tahap berikutnya, yaitu mesin. Ini mesin kita cek mulai dari ini. Nah tutupnya ini kita buka seperti ini. Ini ada keraknya enggak atau lumpurnya enggak, di sini juga kelihatan. Ini giginya kita giniin aja. Nah ini bagus kondisinya, nggak ada lumpur, nggak ada kerak segala macam, berarti mobilnya dalam kondisi yang bagus. Itu yang pertama ya. Terus lanjut ke pemeriksaan berikutnya apa? Baut-bautnya ini itu udah pernah bongkaran apa belum, udah pada tempatnya belum. Kadang-kadang ada juga baut yang udah diganti pakai baut toko, mau baut kuning segala macam seperti itu ya. Nah, ini harus kita waspadai dan kita cek ulang. Sealernya sini, ini sealernya asli itu warnanya abu-abu. Nah seperti ini sealer aslinya belum pernah bongkaran abu-abu. Tapi kalau sininya udah warna merah-merah sini, atau warnanya abu-abu terang gitu biasanya, atau hitam gitu di sini, berarti sudah pernah bongkaran. Nah kalau mesin yang sudah pernah bongkaran sudah pernah saya jelaskan ya. Kalau saya
Kalau nggak ngerti riwayat kenapa dibongkar, saya hindarin. Tapi kalau kita ngerti riwayatnya kenapa kok dibongkar, siapa yang bongkar, spare partnya apa yang diganti, kita tahu semuanya, nggak masalah gitu kan. Terus berikutnya lagi, setelah mesinnya ini dicek, kemudian kabel-kabel wiring segala macam kita cek, termasuk panbelnya sini. Terus masuk kemarin dulu itu mobil ini udah pernah ganti water pump. Water pump itu 1, berapa ya lupa, saya udah lama itu. Setahun yang lalu sini ganti water pump. Water pumpnya rembes ya. Ini cek radiatornya, air radiatornya masih pakai coolant asli apa bukan gitu. Nah ini mencirikan apa sih kalau pakai radiator asli emang enggak. Paling tidak kita bisa tahu mobil itu riwayatnya bagus. Berikutnya lagi, ketika dia masuk bengkel servis pakai yang ori, berarti spare partnya pakai yang ori, berarti masuk bengkel yang kondisinya bagus. Jangan sampai dilihat wah coolant-nya pakai coolant yang biasa, berarti masuk bengkel ke bengkel yang biasa, kan seperti itu ya. Nih terus lagi kita cek sini minyak remnya. Minyak remnya kebetulan ini pakai yang aslinya, jadi masih bening, kinclong gitu kan. Kita cek di sini. Beberapa kali saya nemuin minyak rem itu sampai ke sini. Jadi aslinya dia ada kebocoran tapi tidak disadari nama beliaunya, dan walaupun lampunya belum nyala karena dia pas di min ya, di minimalisnya sini. Tapi kalau di sini dia di bawah min pasti nyala lampunya, kan seperti itu ya, lampu indikator rem gitulah ya. Terus berikutnya lagi kita cek, nah di sini disamakan mas bro. Nih ini ada kan, ini keterangannya 15 ampere, 10 ampere, 10 ampere. Nah kita samakan ini sini, samakan semua sama enggak gitu kan. Nah kalau sama ya oke, enggak masalah gitu kan. Oke. Nah itu kan kadang-kadang ada juga mobil yang sekringnya aja udah nggak berurutan, sekringnya aja udah acak-acakan, itu ada yang seperti itu. Berarti mobil itu udah capek, masuk bengkel yang ya kurang bagus gitu kan, seperti itu. Karena juga kita harus ngerti ya, setelah kita cek semua di dalam bagian atas, kemudian juga kita harus kolong. Namanya beli mobil second wajib ngolong masih. Kita ngolong itu untuk ngecek apa kebocoran juga. Jadi ada bocor enggak. Nah ini kebetulan ada tutupnya kalau Veloz ya. Jadi kalau ada tutupnya seperti ini dari samping sini. Dari samping sini kita ngolongnya. Nah, dari samping sini atau pakai HP kameranya, kamera diaktifin pakai flash, itu kita cek pakai kameranya. Gitu ya. Nah, ini grill-grill ini juga kita intip-intipin di sini. Oh, ini kondensor AC-nya bekas ada yang rusak apa enggak gitu kan, kelihatan ya. Kondensor AC. Kemudian kalau dari sini radiatornya juga udah pernah bongkaran belum, radiatornya sini, pertanknya ini ada bocor enggak di sini, ini kelihatan semua ya. Selanjutnya kita langsung hidupkan mesinnya. Kalau yang dual VVT-e itu rata-rata mesinnya kalau yang kondisi yang udah capek, udah kilometer palsu, kilometer tinggi aslinya tapi dibuat rendah, itu suara mesinnya kasar. Ada suara tak 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 itu ada. Karena kemarin kita sempat ngecek juga di, ya nggak usah jauh-jauh lah dari sini juga ada. Itu mesinnya didiemin kan gini ya, dihidupkan, kita nongkrong aja di sini atau kita nongkrong di bagian sini nih. Nah, kita nongkrong di sini, dihidupkan, sambil kita nongkrong di sini kita dengarkan suara kita dari samping mobilnya. Itu ada suara aneh apa enggak, gini aja, nongkrong aja, nggak usah lama-lama lah, 2 menit, 3 menit sambil nunggu mesinnya panas kita dengarkan di sini. Kalau ada suara aneh, suara ketukan, tok 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 tok, baiknya mesinnya dihindari ya, karena kemungkinan mesinnya ada masalah karena ada suara tok 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 tok. Terus berikutnya lagi kita dengarkan di belakang sini, kita ngolong begini. Itu untuk dengarkan apa? Dengarkan transmisinya ada suara enggak, atau koplingnya atau bearing koplingnya, kan kelihatan ada cirik. Kalau kita berdua kita dengarkan di sini, mas tolong injak koplingnya, ketika diinjak itu ada perubahan enggak? Kalau diinjak ada perubahan, lebih halus, dilepas kok ada kuasar, itu mungkin dari koplingnya bisa, dari transmisinya bisa. Terus selanjutnya kalau ada seperti curiga seperti itu, kita lihat transmisinya itu pernah bongkaran belum, ada bocor-bocor nggak olinya, takutnya olinya memang nggak ada, kan seperti itu. Kita nggak tahu, namanya mobil bekas, pemakaiannya siapa yang pakai kita nggak tahu, apalagi mobil itu kita temukan bukan di orang pertama yang punya mobilnya. Oke, selanjutnya lagi kalau Avanza karena penggerak belakang kita juga harus cek dari sini. Kita kolong gardanya ada bocor nggak, karena gardan itu biasanya ada kebocoran di seal input gardannya ya. Jadi kita harus cek situnya. Kalau itu ada bocor berarti itu high kilometer, nggak mungkin nggak high kilometer. Jadi kilometer udah tinggi gitu loh. Nah setelah kita cek mesinnya aman, suaranya normal, ada suara tik-tik-tiknya itu normal karena itu suara injektor ya. Yang nggak normal itu suaranya tok 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 gitu.
pelan tapi ada tok 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 gitu. Oke, lanjut kita coba hidupkan AC-nya. Oke, kita hidupkan AC-nya seperti ini. Ada nggak suara ngorok-ngorok dari kompresor AC-nya? Nah, ini kebetulan suaranya kompresornya bekerja, mesin bekerja, kompresornya masih halus. Takutnya ada suara krok 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 gitu. Nah, kita lanjut ke tahapan berikutnya. Setelah ngecek bodi, ngecek mesin, kita lanjut ke bagian sini, Mas. Sambil mesinnya hidup tidak apa-apa, kita coba tes itu injak koplingnya. Nah, injak koplingnya ini, Mas, injak koplingnya, Mas. Nah, seperti ini. Nah, ini injak koplingnya. Ini bunyi nih. Ada bunyi bagian bawah engket, berarti itu ada yang di bawah itu yang kurang pelumasnya. Tapi kalau bunyi seperti itu cuma engket entar tidak masalah. Tapi yang bunyi yang bermasalah itu adalah bunyi yang kayak bearing, kelahar, krok 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 gitu. Kalau diinjak dia hilang gitu. Kalau ini kan pas diinjaknya aja, jadi ada pelumas yang berkurang di sana. Itu aman, nanti gampang. Terus berikutnya lagi rem. Ini remnya dalam apa enggak? Oh, remnya masih bagus nih kondisinya. Nah, gitu ya. Terus di sininya dilihat. Ini posisi pedalnya itu udah aus banget apa belum? Ini kebetulan masih utuh. Ya, nah ini masih sore dan ini hujan, jadi mungkin saya akan membuat part kedua. Dan ini mungkin part yang pertama untuk pemeriksaan Avanza yang dual VVT-e ya. Selain semua interior kita cek juga mulai dari sini. Nih, biasanya yang di depan sini ya. Bentar, mana ya? Sini, Mas. Plafonnya sini itu kotor. Nah, kalau kapal kotor mungkin itu yang pakai kurang bersih ya, jadi ngerokok segala macam dan lain-lain lah gitu lah. Sininya itu kotor, kebetulan ini masih bersih semuanya. Terus kita handle rem itu harus masih utuh, kopling juga sama, transmisi juga masih oke. Terus kalau yang Veloz itu dia kulit ya, tapi kulitnya ini kurang bagus, semua hampir mungkin rata-rata 5 tahun dia udah ngelopek ini kayak gini nih. Nah, itu memang seperti itu kekurangannya untuk Veloz. Karena dia kulit tapi gampang terkelupas gitu loh. Oke. Terus setelah itu juga kita cek AC-nya dingin apa enggak. Kalau pengen perlu bagus kita cek pakai temperatur ya. Temperatur di sini berapa suhunya gitu kan, kita cek seperti itu. Nah, setelah pengecekan semua itu mulai dari bodi, kemudian mesin, kemudian interior seperti ini dan kelengkapan mesin yang ada di sini, fungsi-fungsinya, lampu-lampunya kita cek semua, fog lamp ya, kemudian wipernya juga. Nah, seperti ini kita cekin semua. Dan setelah semuanya clear, nggak ada kendala, termasuk power window, electric mirror, semuanya kita cek semua. Nah, terus termasuk juga retract-nya, kalau dia sudah pakai retract seperti ini kita cek semua. Nah, berikutnya adalah kita pengecekan surat-surat biasanya, keabsahannya. Kita keabsahannya itu ya bisa dari online ataupun kita cek nomor rangka, nomor mesin disesuaikan sama BPKB STNK-nya. Berikutnya lagi setelah itu kita test drive, biasanya seperti itu saya. Test drive itu untuk ngecek apa? Ngecek ini. Test drive itu untuk ngecek bunyi-bunyi di roda. Ada nggak bunyi-bunyi di roda? Kemudian ada nggak bearing-bearing yang bermasalah? Gardanya bunyi atau tidak? Fungsi rem itu seperti apa? Fungsi kopling ketika kita jalan mindah 1, 2, 3, 4, 5 kemudian berhenti sampai mundur itu fungsinya normal apa enggak? Kan seperti itu ya, itu namanya test drive untuk merasakan mobil ini itu baik bantingannya atau suspensinya itu masih normal apa enggak, ada bunyi-bunyi kasar apa enggak di kaki-kakinya ketika mulai jalan-jalan jelek. Nah, itu kita memerlukan namanya test drive tadi. Itu sangat penting ketika kita beli mobil second, namanya mobil second kita harus test drive mobilnya berfungsi dengan normal atau memang masih ada perlu perbaikan. Terus berikutnya lagi setelah clear semuanya, biasanya saya juga tahun bannya itu masuk atau enggak gitu ya. Udah lama apa belum tahun bannya, itu kita juga menjadikan catatan gitu loh. Catatan, oh iya ini kalau mobilnya sudah masuk nggak ada kendala, catatannya bannya kenapa? Bannya sudah tua walaupun masih tebel kan seperti itu ya. Ini Jani pengen buat part 2 tapi gerimis dan ini tanggung, jadi saya lanjutkan aja mungkin ya. Wis biarin aja, lanjut sebentar. Oke, setelah semua selesai pengecekannya, bodi, mesin, suspensi, rem, semuanya termasuk kampas rem, kalau ini bisa langsung dilihat di sini.
tebelnya seberapa, karena kalau model yang seperti ini peleknya itu kelihatan banget ini. Oh, tebelnya masih separuh, aman gitu kan. Nggak perlu diganti, masih aman. Kalaupun diganti harganya 500.000 yang ori gitu kan ya. Dah clear semuanya, kita cek surat-surat clear semuanya, tinggal terakhir adalah ke Samsat. Ke Samsat clear, nggak ada kendala, ya pembayaran tentunya setelah kita nego. Oke teman-teman semua, karena sudah hujan dan waktunya maghrib, tidak bisa panjang lebar, tidak bisa tambahin lagi. Terima kasih semuanya. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada salah dan kurang karena kita terbatas waktu dan mobilnya kemungkinan mau diambil. Saya lupa tadi ya, mobilnya udah selesai jadi mau diambil. Oke ya, dadah.